Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ujar Sufyan Tsauri, engkau nanti bertemu Allah membawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah lebih inting daripada engkau membawa satu dosa yang berkaitan dengan ibadah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita menipu orang, membunguli orang, mengambil harta orang, menggibah orang, merusak kehormatan orang, mengaibkan, memalukan orang, membongkar kejahatan orang. Nah, itu dosa dengan hamba-hamba Allah. Itu yang sangat membahayakan dalam timbangan amal itu. Berapa lawasnya proses kita dalam timbangan amal itu? Dalam hadis disebutkan bermacam-macam. Ada bahkan sampai yang 1000 tahun, hitungan tahun dunia ini hanya tuntung proses amalnya ini. Selama proses timbangan amal itu belum selesai, kita dalam keadaan huru hara yang luar biasa. Barang siapa yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, maka ia akan ditahan. Sama, nah cagat jarum timbangannya di tengah-tengah. Jika Allah menghendakinya sebagai penghuni surga, maka ia akan masuk surga. Itu disebut ngarannya Ashabul A'rab. Ashabul A'rab ini orang-orang yang sama kejahatan dan kebaikannya, sehingga dia ditahan di antara surga dan neraka menunggu keputusan berikutnya. Orang-orang yang sudah banyak amal kejahatannya, neraka sudah. Orang-orang yang banyak amal kebajikannya, walaupun sabigi banyak kebaikan tuh, surga. Ada yang sama, Ashabul A'rab ngarannya. Ini orang masuk karantina, menunggu keputusan selanjutnya. Yang bisa menolong ini kini adalah mungkin inya dapat syafaat daripada Rasulullah, atau dapat syafaat daripada orang-orang saleh, orang-orang aulia Allah, akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Kemudian dibentangkan jembatan yang melintasi neraka dan menuju surga. Imbah mizan itu proses terakhir sudah. Timbangan amal, kita diunjuk sudah catatan amal kita. Belanya kita mengambil tangan sebelah kanan, pacang selamat di siratal mustaqim itu. Bila kita menerima dengan tangan kiri, pacang gugur di siratal mustaqim. Cuma gugurnya belum tahu apakah di pandangan kah, apa hujungan sana kah, akhirnya apa hujungan sini belum tahu. Tak seorang pun dapat mencapai surga sebelum melewati neraka. Karena menuju surga itu ada sirat, jembatan. Hadis Rasulullah mengatakan siratnya itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Lalu ujar Imam Ghazali mengatakan, "Faman istaqama fi hadzal alam 'ala siratil mustaqim khaffa 'ala sirat wa najah." Siapa-siapa yang selama hidup ini dia lurus di jalan yang benar, maka dia akan inting menyeberangi siratal mustaqim kaina dan akan selamat. Tapi orang-orang yang dalam dunia ini hidupnya berbilok-bilok, lurus, pingkuk, lurus, nah ini yang diragukan keselamatannya di siratal mustaqim itu. Tak seorang pun dapat mencapai surga sebelum melewati neraka.
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian melainkan melalui itu neraka. Cara melewati jembatan ini berbeda-beda tergantung pada tingkat istiqamah dan ketakwaan seseorang dalam mentaati perintah Allah sewaktu di dunia. Rasulullah mengatakan ada orang yang melewati siratal mustaqim itu kalamhil barki, seperti kilat yang memancar, begitu cepatnya, macam kilat rap sampai sudah ke seberang sana. Ada juga yang waqat tarfi, seperti sekejap mata. Ada seperti angin yang kencang, ada seperti burung, ada seperti orang yang bertunggangan kuda, ada orang yang berlari-lari, ada orang yang berjalan, ada orang yang berkisut. Macam-macam, tergantung apa yang dilakukannya di dalam dunia itu. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah awal orang yang lewat di Siratal Mustaqim, dan umatnya pun awal umat yang lewat daripada umat-umat terdahulunya. Dan disebutkan pula dalam satu hadis bahwa begitu Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah SAW, hendak lewat di Siratal Mustaqim ini, diserukan kepada penghuni mahsyar seluruhnya agar memejamkan mata. Kepada seluruh penghuni mahsyar agar memejamkan matanya, karena Fatimah anak Muhammad akan lewat di Siratal Mustaqim itu. Allah Ta'ala mewahyukan wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Adapun air telaga Haud milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu, lebih harum daripada misik, lebih manis daripada madu, dan berasal dari telaga Al-Kautsar yang lebar dan panjangnya seperti perjalanan sebulan. Siapapun yang minum seteguk saja tidak akan menderita kehausan selamanya. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi mengatakan telaga Rasulullah itu pertama sewaktu kita hendak menyeberangi Siratal Mustaqim, itu ada telaga Rasulullah. Orang-orang yang minum di telaga itu dia akan selamat di Siratal Mustaqim. Nah kemudian sesudah sampai di seberang sana, sebelum masuk surga ada lagi telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk surga ada pula telaga, ngarannya telaga Kautsar. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, ulun ini bertahun-tahun sudah berkhadam kepada engkau. Lalu kayaknya di akhirat, di padang mahsyar, kayak apa ulun mencari pian di mana? Di mana pian bandak kira di akhirat di padang mahsyar itu untuk mencari. Ujar Rasulullah menjawab kepada Anas, "Utlubni awwalat ma tatlubuni indas sirat." Pertama kalau ikam hendak mencari aku kena di padang mahsyar itu, cari aku di sekitar Siratal Mustaqim. Cari tentang situ. Fa in wajadtani wa illa fa ana indal mizan.
Kalau ikam kada bertemu aku di intang siratal mustaqim itu, cari aku di intang mizan, intang tempat orang bertimbang amal. Karena Rasulullah selalu berusaha menolong umatnya agar bisa timbangan kebajikan itu lebih berat daripada kejahatannya. Jikalau engkau tidak dapat aku, tidak menjumpai aku di bintang mizan, cari aku intang telaga, indah haudi, di intang telaga. Jadi Rasulullah kada jauh daripada tiga tempat itu berbulik-bulik. Kadang-kadang ke siratal mustaqim, kadang-kadang ke intang mizan, kadang-kadang ke intang haud telaga itu. Kada semuaan orang nang bisa diberi minum telaga Rasulullah itu, khususnya telaga nang sebelum sirat. Kalau telaga yang sudah menyeberang siratal mustaqim, telaga di pintu surga itu semuaan sudah pasti bisa minum. Nah, telaga yang ada di pintang sebelum siratal mustaqim itu kada semua orang bisa minum di situ. Ada yang dilarang. Siapa-siapa yang dilarang? Satu adalah penguasa yang bertindak zalim kepada rakyatnya, dilarang minum telaga Rasulullah. Yang kedua, pengikut pendukung penguasa yang zalim, yang dia dukung kezalimannya penguasa itu pun dilarang juga minum telaganya Rasulullah. Orang-orang yang membenci, memusuhi keluarga zuriat Rasulullah, membenci, memusuhi, itu pun Nabi kita tidak berkenan memberikan air telaga di akhirat nantinya. Siapapun yang minum seteguk saja tidak akan menderita kehausan selamanya. Orang yang pertama kali memperoleh izin untuk memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk Allah, hamba Allah yang pertama dapat izin untuk menolong orang lain, menolong, memberi syafaat, memberi bantuan. Syafaat beliau yang paling besar adalah syafaat yang beliau berikan pada saat perkara diputuskan dalam persidangan di mahsyar. Itu syafaatul ammah ngarannya. Di padang mahsyar itu berapa tahun kita terkatung-katung kada tahu nasib, padahal kita dalam keadaan huru hara yang luar biasa. Kemana juga kita jadinya kada jelas. Pengumuman kada ada pengumumannya. Akhirnya Rasulullah diberi syafaat untuk bersegera menyidang, memutuskan nasib-nasib manusia ini. Itu berkat syafaat Rasulullah, Allah maka mau menyidang, menghisap makhluk-makhluk yang ada itu. Syafaat beliau yang lain yaitu mengeluarkan sekelompok umatnya dari neraka, membangkitkan derajat mereka, dan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Nah, setelah Rasulullah ini diberi oleh Allah izin untuk memberikan syafaat, Rasulullah pun juga memberikan izin memberikan syafaat kepada nabi-nabi yang lain dan kepada umat-umatnya. Ujar Rasulullah, yang memberikan syafaat nanti di akhirat itu para nabi, yang memberikan syafaat kaina di akhirat itu para ulama, yang memberikan syafaat di akhirat itu juga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Dan lagi ujar Rasulullah dalam hadis, inna min ummati may yashfa'ul lil fi'am, ada umatku,
satu orang umatku yang bisa memberikan syafaat kepada satu kelompok manusia. Wa minhum may yashfa'u lil qabilah, ada sebagian umatku yang memberikan syafaat kepada satu kabilah, satu kampung. Innar rajul la yashfa'u lirrajulain, ada yang hanya bisa memberi syafaat untuk 2 orang. Wassalasah, 3 orang, tergantung tingginya kedudukan seseorang ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga yang diberi izin memberi syafaat kepada manusia itu adalah fuqara dan masakin yang mereka itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fakir, orang miskin dalam dunia, tapi dia takwa kepada Allah, ini pun dapat hak untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang selama hidup dalam dunia seringkali membantu meringankan bebannya. Ya Rasulullah, akthiru ma'rifatal fuqara, banyaki berkenalan lawan orang fakir. Kenapa sebabnya? Karena mereka itu nanti ada punya kekuasaan di hari akhirat. Kekuasaannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hak kepada orang fakir, miskin, bahwa cari orang-orang yang semasa kamu dalam dunia pernah memberi makan kamu, tarik bawa ke surga. Orang-orang yang pernah dalam dunia memberikan kamu pakaian, bawa ke dalam surga. Orang-orang yang pernah melunasi hutang kamu, pernah bawa masuk ke dalam surga. Nah, itu orang-orang fakir diberi hak untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu secara umum, tapi ada juga Rasulullah memberikan syafaat secara khusus kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya. Umat Rasulullah semua Anda bersyafaat, tapi ada sebagian manusia yang tak banyak dapat syafaatnya, dapat bantuannya. Antara lain orang-orang yang pernah ziarah ke kuburnya. Kita pernah ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah. Yang kedua, orang-orang yang pagi bersalawat kepada beliau 10 kali, petang bersalawat lawan Nabi kita 10 kali, orang ini pun akan mendapatkan syafaat yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak membaca salawat pada malam Jumat, ini pun dapat syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membaca doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa sharaba wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Nah, orang tuntung azan dia baca itu pun ujar Nabi akan dapat syafaatku juga. Orang-orang yang memelihara yatim akan dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Orang-orang yang mati di kota Madinah, dikuburkan di Madinah, akan dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarga zuriat Rasulullah, itu pun dapat syafaat khusus daripada Rasulullah. Orang-orang yang di dalam dunia suka mengabulkan hajat orang lain, itu pun dapat syafaat khusus dari Rasulullah, di samping syafaat yang umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, man qadha li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi. Orang yang suka mengabulkan, orang yang menunaikan hajat saudaranya,
Maka ujar Nabi, aku nanti akan berdiri menyaksikan malaikat menimbang amalnya. Hidup kita ini suka menolong orang, hidup kita suka mengabulkan hajat orang. Nah, itu kadang waktu amal kita ditimbang oleh malaikat, Rasulullah umpat menghadapi, Rasulullah umpat menyaksikan. Fa'in rajaha, jikalau amal kebaikannya menang, ya selamat sudah. Wa illa, jikalau amal kejahatannya menang, syafa'tu lahu, aku yang memberi syafaat bagi dia, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hidupnya suka menolong orang, membantu orang, menunaikan hajat orang, itu Rasulullah akan di sampingnya nanti waktu penimbangan amal. Bila mana amal keburukan yang menang, Rasulullah menambahiakan supaya amal kebajikan yang menang. Syafaat beliau yang lain yaitu mengeluarkan sekelompok umatnya dari neraka, meningkatkan derajat mereka, dan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi neraka itu andaknya lebih tinggi daripada surga. Nah, sehingga disebutkan oleh Rasulullah, sewaktu-waktu orang ahli surga ini hendak melihat orang neraka disiksa. Jadi melihat, itu disiksa dalam neraka, atau bahari merampok ampunku, itu bahari menyakiti aku, itu dalam neraka, melihat orang-orang yang disiksa dalam neraka. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis itu bahwa orang neraka ini berteriak kepada orang surga, wahai orang surga, ikan pinanduk aduh aku pinandu aja orang surga. Ujar orang neraka tadi, ikan pernah kalau aku beri makan itu dalam neraka? Pernah diberi makan. Akhirnya dia turun minta kepada malaikat untuk menarik orang tersebut dari dalam neraka. Pokoknya setiap jasa yang kita berikan kepada orang lain, bila orang lain itu masuk surga, kita akan pasti dapat syafaatnya. Apalagi kita berjasa kepada orang-orang yang ahli ibadah, kita berjasa kepada orang-orang yang takwa, mereka pasti akan ingat kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, kemudian surga dan neraka. Lalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.